care yang klasik waktu itu. Kemudian saya diterapi beliau, alhamdulillah sekali terapi itu besoknya itu terasa lebih ringan. Maksudnya nyerinya menghilang, kemudian yang biasanya nyeri sampai ke lutut ketika jongkok itu juga berkurang. Nah, yang bikin saya tambah yakin bahwa ITERACare ini bisa mematikan sel abnormal. Dulu di sekitar leher saya itu banyak kutil atau papiloma. Nah, di hari ketiga kutil itu atau papiloma itu pada menghitam dan lepas. Kemudian saya berpikir, wah ini alat sangat luar biasa. Selain untuk membantu meredakan peradangan atau saraf sempit, juga mematikan sel abnormal. Kemudian saya memutuskan untuk membeli alat itu, kemudian untuk melanjutkan terapi mandiri di rumah. Alhamdulillah saya lakukan terapi rutin kurang lebih 3 minggu dan saya ikuti SOP pantangan saran yang diberikan oleh Pak Dedi. Alhamdulillah selama 3 minggu itu berangsur membaik dan sampai sekarang sudah jarang kumat lagi, Mbak Nik. Kemudian dari pengalaman itu saya berbagi ke beberapa kenalan orang tua, rekan-rekan, dan alhamdulillah bisa membantu banyak orang untuk menerapi yang tadinya saya tidak ada breakdown terapi karena alatnya yang luar biasa, cukup banyak membantu. Dan sekarang saya upgrade ke alat yang mantap. Bapak Ibu jangan ragu untuk membeli atau merasakan terapi mandiri dengan ITERACare. Jangan meskipun hanya menggunakan alat yang klasik, itu juga banyak manfaatnya Bapak Ibu. Alhamdulillah berjalannya waktu bisa mendapatkan ITERACare Pro. Salam sukses. Ya, jadi Pak Aris ini awal mulanya dari pasien dulu dia. Pasien dia namanya orang saraf cepet kan nggak enak ya. Begitu terapi sekali enak, dia penasaran. Akhirnya terapi, terus dia nerapi dirinya, nerapi ibunya juga ya Pak Aris ya. Terus mulai pede tuh nerapi, mulai pede tuh nerapi teman-temannya. Akhirnya keterusan tuh. Ya, keterusan nerapi orang, dan sekarang nih pasien juga udah banyak ya Pak Aris ini, testimoni udah banyak, pasien udah banyak, dan malah sekarang diundang untuk nerapi, dan sekarang bangun juga bisnisnya di Thrive ini. Nah, ini lucu Pak, jadi saya punya tim itu rata-rata pasien dulu, semuanya pasien. Nah, kekuatan dari pasien itu apa? Keyakinannya luar biasa, karena memang dia ngerasain sendiri. Jadi dari hatinya itu ngomong, karena ya aku sehat betul kok, ya strokeku sembuh, kankerku sembuh. Nah, itu jauh lebih powerful karena memang dia ngerasain. Ya, itu organiknya luar biasa. Nah, termasuk Pak Aris ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang udah pernah merasakan saraf kejepit pasti bisa memahami lah. Itu penyakit tidak enak itu. Karena saya dulu umur 27 tahun pernah saraf kejepit 2 minggu nggak bisa jalan. Itu saya terapi, belum ada ITERACare, belum ada saya belum jadi terapis juga. Dan begitu terapi 3 bulan tuh baru bisa dikit-dikit akhirnya sembuh. Itu dengan cara medis timur juga, ditotok saya Bu. Itu begitu bisa jalan, saya merasakan nikmatnya orang bisa jalan. Ya, jadi dari hati. Nah, alat ini Pak, nggak usah nunggu 3 bulan cara udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu aja udah perubahannya banyak. Ya, bahkan bisa dilakukan dengan sendiri. Nah, saya dulu harus saya keluar kota, besok lagi datang lagi lah, terus ya Pak. Ya, hari ini kita bisa diuntungkan dengan teknologi, kita bisa jadi terapi mandiri. Ya, oke. Lama-lama kayak Pak Rizky. Ya, oke, siap. Luar biasa Pak Rizky. Mantap Pak Rizky. Selamat Mas Terima kasih Pak. Selamat ITERA Pro-nya bisa digoyang Mas Rizky. Ya. Yaitu Ibu Sartini dari tim Bu Retno Nurdiah Solo dengan keluhan HNP, gondong, dan ambeien. Untuk waktu dipersilakan Ibu Sartini dengan durasi 5 menit. Monggo Bu. Oh Bapak ya. Oke. Ya, ini saya wakili Bu Ning. Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ning. Selamat malam. Selamat Pak. Bapak siapa ini ya? Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Pak Aris ya. Pak Aris. Ya Pak Dedi. Sehat-sehat Pak Aris, alhamdulillah. Ya. Silakan Pak Aris. Oke.
Ini saya mewakili Bu Sartini karena keterbatasan semuanya sehingga saya mewakili testimoni beliau. Pada waktu beliau datang ke Gria Terapi Ashifa, itu keluhannya adalah saraf kejepit. Jadi saraf kejepit itu sudah 23 tahun yang lalu. Pada waktu beliau itu melahirkan anak yang terakhir mungkin dengan bobot 4,5 dengan kontraksi yang sangat kuat, sehingga efeknya yaitu sarafnya di lumbar 45 bermasalah. Kemudian di usia yang masih muda mungkin tidak terasa, terus perjalanan waktu itu terasa sakit sekali. Kemudian sudah ikhtiar kemana-mana. Jadi itu kalau malam itu yaitu ngeritis sekali, suaminya bilang tidak bisa menidurkan suaminya. Kemudian ikhtiar kemana-mana sudah dilakukan. Kemudian ke Gria Terapi Ashifa, kemudian kita terapi. Jadi pada waktu kalau dia pampu itu pernah diajak anaknya itu ke swalayan tuh sampai di klesot itu, sampai orang tuh kasihan nggak bisa jalan, kemudian kasihan memberikan uang karena ya memang sakit sekali, tidak bisa berdiri itu ngelesot di swalayan itu. Nah kemudian merangkak, kemudian ada informasi, kemudian terapi. Kemudian seperti pesan Pak Dedi, sebelum terapi kita ngomong dulu SOP-nya begini, setelah yes baru kita laksanakan terapi. Pokoknya sementing saku Bu, oke. Kita kemudian terapi ya. Setelah kita terapi ternyata kita basic dulu keseluruhannya, ternyata tidak hanya saraf kejepit saja. Ternyata ada gondongan juga, itu besar sekali. Kemudian di bawah juga ada ambeyennya. Alhamdulillah di terapi sesuai dengan SOP semuanya sudah kita terapi. Alhamdulillah sekali terapi saja Pak, sekali terapi itu saraf kejepitnya sudah hilang, gondongannya sudah kempes, ambenya sudah hilang. Kemudian saya ya, Pak, ya? Iya sekali. Kemudian ayo Bu berdiri, kemudian dicoba, kemudian untuk gerakan sholat karena itu kalau mau ke masjid itu ke sholat tuh nyemper tuh sampai kadang-kadang tetangganya ngeloki, kenapa toh Mbak? Itu sakit sekali ya. Kemudian setelah terapi, kemudian saya suruh melakukan gerakan sholat, duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Alhamdulillah lancar dan tidak sakit. Sakitnya hilang. Kemudian saya putar-putar jalan-jalan, alhamdulillah. Jadi sekali terapi. Betul, saya juga mungkin juga karena dari Allah bisa menyembuhkan Bu Sartini. Dan itu yang kita salut itu selama 23 tahun Bu Sartini tidak berhubungan badan sama suaminya. Itu pernah sekali pada waktu sakit-sakitnya sakit seperti itu kan pernah melakukan, tapi sakit sekali suaminya kasihan. Jadi selama 23 tahun itu tidak berhubungan badan suami istri. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ya, berkahnya Pak Aris luar biasa nih Pak, jadi wasilah nih. Kita terapi, suaminya seneng ya. Saya juga pesan ini terapinya jangan dicoba dulu, ini masih ada 2-3 biar tuntas, baru nanti dicoba lagi untuk berhubungan. Alhamdulillah ya. Suaminya bahagia, Sartini bahagia, yang terapi kita juga bahagia. Kita semuanya juga bahagia nih Pak. Tanya Pak Dedi bukan masalah uang, tapi adalah berbagi kebahagiaan dengan sesama. Terima kasih Pak Dedi ilmunya, terima kasih waktunya Buning. Iya, alhamdulillah Pak Aris. Ya, kita semuanya juga bahagia Pak dengan ini. Iya, terus luar biasa Pak Aris. Ya, mantap. Wah, inspirasi. Kesaksian berikutnya yaitu urutan yang keempat dari Ibu Ella, tim dari Bapak Tri Wahyudi Jogja dengan keluhan kista perutnya membesar. Waktu 5 menit ya Ibu, dipersilakan. Monggo. Ibu Ella. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella dari timnya Bu Penny Pak Tri. Awalnya diperkenalkan oleh Bu Penny. Waktu itu saya hanya perut itu terasa besar aja, tapi tidak ngerti kalau itu kista.
tahunya tuh kena serangan asam lambung. Terus Bu Penny ke rumah untuk terapi saya. Singkat cerita, saya beli alat itu. Alhamdulillah asam lambung berkurang, sepertinya sembuh gitu. Tapi dalam waktu berjalan itu kira-kira 5 hari setelah itu, perut saya kelihatan terasa besar, kok ada yang kayak jalan-jalan kayak gitu. Terus saya ke dokter BPJS untuk cek. Di sana dokter merujuk ke Hermina. Setelah di Hermina, dokter SPOG, saya di USG. Di USG hasilnya itu ada kistanya di ovarium itu nggak ada 1, cuma malah ada 3. Wah, ya Bu ya. Ya, jadi yang pertama itu 10 kali 13, ada si sebelah kanan agak tengah agak ke kanan. Terus yang ke kanan itu 7 kali 6, yang pinggir sebelah kiri itu ada 1 kali 2. Begitu. Nah, singkat cerita, saya cerita sama Bu Penny, aku ternyata ini gitu kan. Terus, saya udah besok ke kantor aja biar tak temukan sama Bu Lena gitu. Nah, setelah diantar Bu Penny ke kantor, itu saya pertama kali ketemu sama Bu Lena. Bu Lena batin, ini orang hamil kok dibawa ke sini gitu. Dikira saya tuh hamil, karena seperti hamil 8-9 bulan, itu besar sekali gitu. Nah, terus di situ saya diarahkan untuk terapi pakai violet sama apa yang blue itu. Tapi waktu itu saya violet belum beli, saya beli yang premium plus waktu itu. Setelah dijelaskan panjang lebar sama Bu Lena menyarankan, Bunda ini harus pakai violet atau bio gitu. Waduh, saya belum punya Terus Bu Penny bilang gini, Mbak udah aja ke rumahku, nanti tak pinjemin. Saya berusaha tiap pagi. Tempatnya Bu Penny kebetulan rumahnya kan dekat gitu. Singkat cerita, 3 minggu itu setelah pemakaian saya head. Waktu head hari kedua itu keluar berongkalan yang besar gitu, banyak sekali gitu. Terus saya tetap lanjutkan, tapi perut tuh terasa masih besar gitu. Kok besar banget, masih besar ya, malah kayaknya dalamnya kayak ada airnya gitu kan, padahal itu keras gitu. Terus boleh atau gimana Bunda, kalau misalnya memang takut di ini aja, operasi aja. Enggak nanggung, saya bilang gitu. Singkat cerita lagi, sebulan kemudian head lagi, itu pas mau keluarnya itu perut itu kayak keras sekali itu. Terus jam 2 pagi itu keluar, sama jam 5 pagi itu keluar kayak ketuban gitu loh. Pecah ya Bu ya? Pecah ya itu. Nah, terus pas yang terakhir yang jam 5 itu saya pegang perutnya sudah lepek gitu. Tapi saya nggak bisa jalan, kayak dalamnya tuh kayak disileti, kayak ditusuk-tusuk. Saya bed rest 7 hari waktu itu. Terus saya tetap lakukan terapi terus. Saya akhirnya sudah punya violet jadi 2, pakai violet sama premium plus gitu. Bulan berikutnya pas head juga itu keluar lagi, tapi bukan berupa bongkahan, bukan berupa kayak ketuban, tapi darah segar. Darah mennya itu biasanya itu kan normal ya, itu sampai di jam 4 sore sampai jam 4 pagi itu saya pakai yang nolong itu bisa sampai 10 kali gantinya itu. Jadi sangat, tapi badan itu nggak lemas, nggak pusing, pokoknya nggak cuma kuat gitu aja. Saya imbangi dengan pintar, kebetulan tetangga ada dokter, saya konsultasi sama dia, udah nggak apa-apa, asal nggak clear, nggak mual, nggak sakit, nggak apa-apa. Tapi saya resepin nanti kalau misalnya ini harus diubah di jam 4. Alhamdulillah sampai jam 4 pagi udah bangun tidur, udah berhenti. Nah terus
bulan. Terus saya beranikan diri untuk cek, alhamdulillah hasilnya itu sudah negatif begitu. Oke.